Semakin tahun hendaknya kami harapkan semakin baiklah apa yang dilaksanakan perayaan besar di masjid kita ini. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina azhaba anhumur rizqa wa tahhir amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur tak putus-putusnya kita aturkan kepada Allah yang mempertemukan kita dengan hari-hari yang paling utama sepanjang tahun ini. Inilah hari-hari yang penuh karunia dari Allah, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahala dan balasannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tidak ada suatu hari pun amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sekalipun jihad di jalan Allah, dia tidak mengungguli pahala amal 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, kecuali ada seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, kemudian tidak kembali sedikit pun darinya. Di hari ini kita merayakan Idul Kurban dengan amalan terbaiknya menyembelih hewan sebagai bentuk ketundukan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai daging dan darah hewan itu kepada Allah, yang sampai kepadanya adalah iman dan ketakwaan kita dalam melaksanakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini lewat momen Idul Adha kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 poin besar. Yang pertama adalah hubungan orang tua dan anak. Peristiwa kurban mengingatkan kita pada hubungan kepatuhan mutlak Ismail alaihissalam kepada ayahanda Ibrahim alaihissalam dengan ucapannya yang tertulis dalam Al-Quran, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Maka Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah jawaban anak yang soleh yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya,
Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Peristiwa menyentuh hati dan perasaan ini mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana anak-anak kita. Sudahkah kita didik menjadi anak yang patuh dan taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, ia didik dengan baik, ia nikahkan dengan orang baik, maka surgalah baginya. Dengan anak maka amal menjadi mengalir. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza matal ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih yad'u lahu." Yang artinya apabila manusia itu meninggal maka putuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tapi ingat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan anak juga kita akan masuk dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 3 golongan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka, yaitu pecandu khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan orang yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat, berbuat nista. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana sholat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Pagi ini juga anak diingatkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimanapun banyaknya amal mereka, kalau anak durhaka kepada orang tua, maka Allah haramkan surga bagi mereka. Jika mereka masih hidup, maka kembali dari sholat ini kita masih bisa datang ke rumah mereka, mengunjungi mereka, memeluk dan mencium mereka dengan kasih sayang sebagai ungkapan rasa bersalah karena tidak mampu membalas budi baik mereka. Tapi andai ajal telah mendahului, sesal kemudian tiada berarti. Kita hanya dapat mengucapkan Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Hanya itulah yang dapat kita ucapkan dalam doa yang kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagaimana mungkin orang dapat mengesampingkan kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya, bangga dengan harta dan anaknya, bahkan amalnya, padahal orang tua itu levelnya kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha adh-dhulli minar rahmā wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayani shaghīrā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu, orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berkeduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Posisi mereka setelah Allah Subhanahu wa taala, derajat mereka setelah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada anak, ada orang
yang begitu sombong, menuntut mereka ke pengadilan dunia hanya karena ingin merebut kebahagiaan duniawi. Sadarkah mereka bahwa murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tuanya? Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tuanya. Sebagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fil walidain wa sakhtullahu fi sakhtil walidain." Bahwa ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridhonya kedua orang tuanya dan murkanya Allah terletak pada murkanya kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama, hikmah di balik peristiwa Idul Adha ini. Maka hikmah yang kedua yang perlu kita ambil adalah keseimbangan antara usaha dan tawakal. Hendaklah kita senantiasa seimbang antara usaha kita dan tawakal. Sayang dan cinta kepada anak dan istri, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala mesti tetap dipatuhi. Meleleh air mata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail kecil di sebuah lembing kering. Kisah itu diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Yang artinya, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Surat Ibrahim ayat 37. Di tengah lembah Tardus tanpa tanaman itulah Hajar dan Ismail berada. Seorang wanita lemah dan bayi tidak berdaya membutuhkan air. Apakah Allah langsung menurunkan air kepada mereka? Tidak. Hajar bukan wanita lemah, ia perempuan yang tegar. Hajar tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Hajar tidak membawa-bawa nama besar suaminya yang seorang nabi dan anaknya seorang nabi. Hajar tidak pula menghujat dan mencela di mana air berada. Tetapi Hajar berjalan kaki dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tumit perempuan yang lemah itu menginjak pasir gurun panas di bawah terik matahari. Setelah ia lelah dan tetap tidak mendapatkan air yang ia cari, maka ia kembali ke tempat Ismail berbaring. Ternyata air tidak ditemukan di tempat yang dicari, tetapi air datang dari tumit Ismail yang belum pandai melangkah. Dari kisah ini tersirat sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu pentingnya berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk mencari apa yang kita inginkan, karena Allah tidak langsung memberi tanpa ada usaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisik, ilmu dan iman lebih baik dan dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang miskin, lemah fisik, lemah ilmu dan lemah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if." Yang artinya, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Jemaah Al-Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari harta itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkorban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam keadaan menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah walaupun sekujur kuku.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji yang berada di Mina dan seluruh kaum muslimin menyembelih hewan kurban, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dalam ibadah kurban ini terkandung makna melaksanakan perintah Allah. Bahwa kita berkurban ini adalah melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya, kemudian Allah mengganti sembelihan itu dengan seekor kambing. Wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Di samping itu, dalam ibadah kurban ini tergantung makna kepedulian sosial, memperhatikan nasib orang lain dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, serta mengikis sifat kikir yang ada dalam diri kita. Allah berfirman, "Man yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Kemudian ibadah kurban adalah mengisyaratkan kepada makna menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, sifat rakus, tamak, tidak peduli sesama, dan sifat-sifat binatang lainnya. Berkurban hari ini bukan hanya sekedar mampu melawan setan dan mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban, tapi ini adalah langkah awal menuju pengorbanan lainnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang perlu dibantu, anak-anak yatim dan orang terlantar yang membutuhkan uluran tangan. Harta yang banyak tidak dapat membantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menolong adalah amal badan dan harta yang pernah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak harta yang kita cari, tapi kita tidak pernah menikmatinya, tapi dinikmati ahli waris, bahkan orang lain yang tidak memiliki nasab dan hubungan darah dengan kita. Kalau ingin menikmati harta yang kita cari dengan tetes peluh dan air mata, maka gunakanlah jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga momen Idul Adha ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan anak. Bagaimana kita mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, yang nantinya akan mendoakan kita semua. Dan yang kedua adalah keseimbangan dalam usaha dan tawakal kita, dalam bekerja, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibi rabbil alamin imamul muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ashabi Rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.